semuanya, brosis, apa kabar di kesempatan yang baik ini? Masih sehat kan ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kalau masih sehat. Oke bosku semuanya, untuk kesempatan kali ini film yang akan coba saya ringkas untuk brosis semuanya adalah film yang berjudul They Shall Not Pass, yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Film baru nih brosis ya. Film ini bercerita tentang perjuangan pasukan Korea saat menghadapi penjajah Jepang. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung aja lah kita cekidot ke filmnya. Akan dibuka dengan adegan saling kejar-kejaran antara pasukan Jepang mengejar pasukan Korea yang nampaknya terjadi karena pasukan Korea ini telah berhasil mencuri sepucuk meriam milik Jepang. Pasukan Korea yang sempat kehilangan beberapa anggotanya akibat didor oleh Jepang, namun puji Tuhan saat mereka sudah dalam keadaan terjepit, datanglah kawan-kawan mereka yang langsung aja beradu pedang dan mengakibatkan semua pasukan Jepang habis terbunuh tidak bersisa. Scene kemudian berpindah menampilkan Komandan Lee yang tadi sempat nongol di pertarungan menghadap komandannya. Kedatangannya dengan maksud menyerahkan sepucuk surat perintah pemindahan markas yang datang dari markas pusat. Sialnya acara pemindahan markas ini cuma dikasih waktu 1 kali 24 jam. Si komandan berkeberatan dikarenakan waktunya terlalu singkat, namun Komandan Lee yang gagah perkasa langsung menawarkan diri agar dia dan pasukannya yang akan menahan laju kedatangan Jepang. Itu akan coba dia lakukan sampai semua pasukan utama beserta segala macam tetek bengeknya bisa dipindahkan seluruhnya. Setelah disetujui, Komandan Lee akhirnya meminta izin untuk mengikut sertakan juga satu tentara yang kemarin sudah berhasil mencuri meriam, karena menurut dia pemuda ini akan cukup berguna di unit pasukannya yang baru. Maka di malam yang sama, semua pasukan di markas dipindahkan. Komandan Lee pun memimpin pasukan kecilnya pergi menuju ke titik strategis yang akan mereka pergunakan untuk menahan pihak musuh. Sehari setelah mereka tiba, ada laporan pihak Jepang sedang mendekat dengan jumlah yang sangat besar. Untuk itulah Komandan Lee lalu memerintahkan bawahannya yang bernama Komandan Lu Tianza untuk coba menahan mereka dan membuat Jepang berpikir kalau yang mereka hadapi adalah pasukan utama. Pasukan Jepang yang tidak sadar sedang ditunggu melaju dengan santuinya tanpa curiga sama sekali dan dung. Hanya berselang beberapa menit, semua rata nggak bersisa disantap timah panas pasukan Korea. Di desa, Komandan Lee terlihat sibuk membantu mengungsikan para warga ke tempat yang lebih aman dan menyiapkan pasukan pendukung. Di titik penyergapan pun terlihat pasukan Jepang yang jumlahnya jauh lebih banyak semakin mendekat. Jadi mereka adalah unit baru ya brosis yang baru datang. Ternyata yang dihabisi pasukan Lu Tianza tadi hanyalah pasukan pengintai. Wah, bahaya. Dengan tampang emosi tanpa banyak cincong, komandan pasukan Jepang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi pasukan penyergap. Dikarenakan peralatan yang lebih canggih, akhirnya pasukan Korea atau pasukan penyergap tadi gantian dibikin babak belur. Berpindah kembali ke desa, semua pasukan yang dikomandoi langsung oleh Komandan Lee
terus saja bahu-membahu menyiapkan peralatan karena pasukan penyergap sepertinya tidak akan mampu lagi bisa menahan lama-lama gempuran pasukan Jepang. Dan benar saja brosis, setelah memberikan perlawanan cukup sengit, mereka pun harus terpaksa mundur ke arah desa. Pasukan Jepang terus saja mengejar masuk ke dalam desa, tanpa sama sekali curiga sebenarnya mereka sedang masuk ke dalam jebakan. Sekumpi pasukan Jepang yang mengejar akhirnya harus melantai tanpa sisa seorang pun. Menyadari kelompok pertama terbantai habis, Jepang pun akhirnya bertahan di luar gerbang desa sampai bala bantuan tambahan tiba. Dan setelah tiba, barikade pertahanan Korea pun dibombardir habis-habisan. Mengira sudah berhasil, pasukan pun dikirim dan ternyata pasukan Korea terus memberikan perlawanan dengan sangat sengit. Maka terjadilah lagi nih adu dor-doran yang sangat sengit antara kedua belah pihak pasukan. Korban jiwa di kedua belah pihak terus berjatuhan. Pasukan Lu Tiansa yang berjaga di gerbang timur hampir saja memenangkan pertempuran andai pihak Jepang tidak mengikut sertakan tank dalam pertempuran. Meski begitu, pasukan Li Tiansa memberikan perlawanan sangat sengit hingga berhasil menghancurkan 2 tank musuh, meskipun harus mengorbankan cukup banyak pasukan saat coba meledakkan tank dari jarak dekat. Malamnya Komandan Huang malah mendapati keluhan dari pasukan yang bilang dia sudah tidak kuat lagi. Namun si Huang coba menenangkan sang anak buah dengan bilang, sebentar lagi mereka akan mundur ke garis pertahanan belakang. Di tempat berbeda terlihat Komandan Li bertemu Komandan Lu yang tampaknya sangat sedih karena kehilangan rekan-rekannya di pertempuran sebelumnya. Komandan Li akhirnya bilang kalau dia pun pernah mengalami hal yang sama saat rekan setimnya harus gugur saat bertempur melawan Jepang. Mendengar itu, Komandan Lu pun sadar dalam perjuangan untuk mempertahankan sesuatu memang harus ada yang dikorbankan. Emang bener ya kan kayak gitu. Sebenarnya saat itu ada satu warga desa yang bukannya mengungsi, malah balik dengan alasan dia lupa baju mendiang suaminya. Dan saat salah seorang pasukan Korea hendak mengantarnya pulang ke tempat yang para pengungsi berada, dan saat mereka melewati hutan belantara, mereka ini malah menjumpai pasukan Jepang yang diam-diam mengendap-endap hendak menyergap pasukan Korea yang sedang ada di desa. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk memberitahukannya kepada pasukan di desa. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, mereka akhirnya malah terlibat saling tembak dengan pasukan Jepang tersebut. Hampir semua pasukan Jepang berhasil mereka habisi walaupun mereka berdua harus gugur di malam itu. Keesokan paginya Jepang yang merasa kewalahan langsung saja mengirim armada udaranya untuk mengebom pedesaan. Disusul pasukan darat, mereka mulai melancarkan serangan lanjutan.
Komandan Lee kemudian mengumpulkan sisa pasukannya di tengah desa. Dia lalu memberikan semacam pidato singkat dan mempersilahkan pasukannya yang ingin pergi untuk meninggalkan desa. Namun, dia akan terus tinggal di sana dan bertahan setidaknya hingga semua pasukan bisa pergi lebih jauh. Namun semua pasukannya malah memilih bertahan bersama beliau. Sungguh sangat mengharukan, benar-benar para prajurit sejati. Maka setelah memberikan penghormatan kepada pasukannya yang tersisa, Komandan Lee akhirnya memimpin langsung pertarungan jarak dekat melawan pasukan Jepang. Dengan gagah berani mereka melakukan pertarungan habis-habisan, bersenjatakan apapun yang bisa dipergunakan sebagai senjata. Maka setelah peluru habis, golok pun mereka pergunakan untuk melawan Jepang. Dalam pertarungan jarak dekat hidup mati tersebut, bahkan mereka bisa menghabisi 2 komandan Jepang sekaligus. Komandan Lee yang menyadari Jepang akan datang dengan pasukan tambahan memerintahkan Komandan Lu untuk mundur dengan membawa serta anak kecil yang dia selamatkan beberapa saat yang lalu. Dengan berat hati Komandan Lu mematuhi perintah atasannya yang memilih bertahan bersama sisa pasukan. Di akhir film kita akan menyaksikan Komandan Lee bersama anak buahnya yang tersisa akhirnya harus gugur satu persatu melawan Jepang yang menyerang dengan cara tidak sportif, yaitu dengan cara menembakkan gas beracun terlebih dahulu. Film pun berakhir. Oke brosis, bosku semuanya, itu tadi ringkasan film di kesempatan kali ini. Jangan lupa supportnya, klik like dan juga subscribe. Mudah-mudahan ya kan kita doakan bersama biar channel ini makin maju, makin berkembang ya, biar kita bisa adakan giveaway lah kecil-kecilan ya kan, saling berbagi. Oke, bye-bye di sana, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and wassalam.